Halo Sobat Brandly, kali ini kita akan membahas soal biologi yang berkaitan dengan reproduksi. Nah, di sini ada soal lebah yang bersifat diploid akan berperan sebagai titik-titik. Nah, untuk menyelesaikan persoalan ini, maka kita akan membahas tentang lebah ya. Yang pertama ya, jenis lebah itu yang pertama ada jenis-jenis lebah ya. Jenis lebah. Yang pertama adalah lebah betina. Nah, lebah betina ini bersifat diploid ya, bersifat diploid. Lebah betina bersifat diploid. Bersifat diploid ya, diploid, yaitu steril dan memiliki tugas ya, diploid atau steril. Tugasnya adalah sebagai pekerja, bertugas sebagai pekerja, yaitu ya, pekerjaannya adalah mengumpulkan sari bunga ya, pekerjaannya adalah mengumpulkan sari bunga yang digunakan sebagai bahan madu, dan makanan di sarang lebah, dan makanan yang ada di sarangnya. Nah, itu tugas dari lebah betina. Kemudian ya, yang nomor 2 adalah lebah jantan. Lebah jantan ini bersifat haploid ya, bersifat haploid, yaitu fertil ya. Kalau diploid tadi steril, kalau haploid itu fertil atau dapat menghasilkan keturunan, Nah, tugas dari lebah jantan itu menghasilkan sel kelamin yang digunakan ya, sel kelamin dapat menghasilkan sel kelamin yang digunakan untuk membuahi sel telur, Yang ketiga adalah lebah ratu. Nah, apa lebah ratu itu? Lebah yang menghasilkan sel telur. Jadi lebah ratu itu lebah yang khusus ya, lebah yang menghasilkan sel telur yang menjadi lebah betina dan lebah jantan ya, yang menjadi lebah betina dan lebah jantan. Nah, itu jenis-jenis lebah, yaitu lebah betina, kemudian lebah jantan, dan lebah ratu. Nah, lebah ini merupakan contoh hewan yang berkembang biak dengan cara vegetatif ya. Jadi lebah itu berkembang biak secara vegetatif atau secara aseksual, yaitu dengan menggunakan
Parthenogenesis. Parthenogenesis. Apa itu parthenogenesis? Parthenogenesis itu adalah telur yang menetas dan menghasilkan individu baru. Telur yang menetas dan menghasilkan individu yang baru. Itu disebut dengan parthenogenesis. Ya, walaupun sel telur atau ovum pada lebah itu tidak dibuahi oleh sel sperma. Nah, lebah yang dibuahi ya teman-teman ya. Lebah yang dibuahi akan berkembang menjadi lebah betina. Tetapi lebah yang tidak dibuahi akan berkembang menjadi lebah jantan. Sehingga dapat kita simpulkan jawabannya adalah lebah diploid akan berperan sebagai lebah diploid. Nah, yang ini ya akan berperan sebagai pekerja. Jadi jawabannya adalah pekerja. Lebah pekerja. Nah, begitu Sobat Brandly, semoga teman-teman paham dengan penjelasannya. Cukup sekian, salam semangat.